Terasa banget sih memang perbedaannya juga. Masalahnya karena gak ada yang melihat gak dari mungkin dua ya hero guys scaling, ya. rata-rata Pasti bisa lah coy. Proseres itu gagal, Be. Ya itu karena average game time-nya aja 16 menit, 15 menit kan. 12 menit item cloud apa sih yang mentok-mentok udah kalau memang fat banget dari awal farming banget dan dapetin kill objektif. Iya bisa udah full item. Kaget sama suara lu bangken. Kaget kenapa coy? Jadi iya, kita akan melihat hal tersebut. Apakah dua scaling hero akan mampu mencapai power spike di late game di 15 menit ke atas? Inilah dia game pertama dari Best of 3 series Team Falcons melawan Araki Hoshi. Oke, telah dimulai melawan KLTZ. Wah ini ngeri ini ya. Di awal sih ya farming aja sih kayaknya dulu Farming dulu sih emang. Tim Mungkin yang lebih Falcons PH. melakukan gerakan duluan udah Walaupun ini pasti sangat karena berat, tapi perlu kita ingat kemarin Araki berhasil untuk mengalahkan Aurora ya guys ya. Tapi bisa dibilang Falcon ini lebih kuat untuk sih. mendeteksi beberapa musuhnya di map. Lebih kuat ya guys. Jadi kita ya. Gue suka sih Suyo pakai. Walaupun kita tidak bisa berharap ya, tapi semoga aja menang lah guys. Oke, ada Little Wanderer juga yang bakal dikontes sepertinya. Kedua jungle sudah mulai hadir. Radu Retribution masih bisa didapatkan juga ternyata oleh KLTZ. Record Bangken, aman. Kita sudah record ya. Barusan ya. Tapi ternyata ada sedikit miscalculation yang terjadi. Sujin miss Lito. Jadi mau nggak mau kendali area river di bawah ini akan lebih leluasa bagi tim Falcons. Dan langsung bergerak ke bagian top lane. Sebuah gerakan mirror yang cukup menarik dari kedua roamernya. Karena memang tidak ingin membiarkan satupun untuk melakukan ganking. Mancing flicker sepertinya Ogwin, tapi gak buru-buru flickernya ditahan. Masalahnya KLTZ bikin dulu. Apa ini dia satu hal yang sangat berbahaya. Rins dengan flicker gak kebait juga. Masih aman juga untungnya ada Setsujin. Wah ini agak sedikit nge-buying time ya. Biar Setsujinnya tidak mendapatkan level 4 dengan mudah. Sehingga membuat KLTZ agak sedikit lebih bebas. Karena mendapatkan last hit dari Little Wonder terakhir tadi. Dan untuk sekarang tidak ada ganking di early game. Harus Sungai sudah memanggil. Bang, tertarik bisnis FNB lagi gak? Tertarik dong. Mungkin pressure-nya ya. Toy lebih bermain agresif agar nantinya Super Marco tidak bisa memberikan poke damage lebih. Terutama kita tahu sendiri Iritel powernya dari penetration dan juga critical damage. Thailand satu hit terakhir, tapi masih bisa selamat. Kondisinya di mana? Flatzy juga masih di level 3. Terhimpit tembok. Santuy. Gak ada follow damage sama sekali. Jangan lupa untuk Cecilian di awal, ya damage-nya masih belum terlalu sakit. Idok di sini dengan badangnya semoga bisa memberikan pressure yang sangat tinggi ya guys ya. Oke, anjing gue pikir bakal ada first blood tadi cok. Ini malah Idok yang bakal mati guys. Terlalu depan masalahnya terlalu ribet ya guys ya, ini mobil guys. Di sisi lain Piu yang tumbang terlebih dahulu. Rins dengan Cecilian agresif early game. Kill yang bisa didapatkan menjadi modal awal, namun KLTZ masuk. Rhythm of Joy dinyalakan. Terima kasih, Sunrise pasti. Dipakai sebagai defensif juga, bahkan serangan balasan Dairon siap untuk melakukannya dengan slam. Bisa mengusir dua member dari Falcon. Target orang terlebih dahulu ternyata yang dicari sama Araki Hoshi. Mereka tahu kalau misalkan adu dari segi objektifnya nggak bakal maksimal. Tapi untuk sekarang orange buff-nya sudah diambil oleh KLTZ dan team fight dilanjutkan. Setsujin satu hit terakhir dan masih bisa mendapatkan turtle dengan retribution. Namun Setsujin terhimpit masih. Jangan mati, aduh tapi nggak bisa kabur lah kalau dari Joy ini. Harus tumbang juga. Kenapa Dairon bisa sendirian di sini pula lagi, Cok? Karena nggak bisa kabur juga. Dairon menjadi korban kedua. Gak apa-apa. Dapatkan turtle. Masih imbang. Ingat, kita punya hanya cinta dan malam ya guys ya. Belum menjadi poin yang kita punya cinta dan malam, kemungkinan menang kita sangat besar guys. Araki Hoshi semenjak mereka mendapatkan first blood dan 2 kill di awal. Tapi setidaknya dengan point turtle ini akan jadi sharing. Tapi pick off-nya tidak bisa diberhenti dari tim Falcons. Oh no, Idok. Dia coba untuk ngejagain sih satu creep jungle-nya. Tapi kalau lawannya 4 susah juga nih. Ya itu bukan pick off lagi sih emang. Kayaknya udah direncanakan itu sih ya. Udah direncanakan untuk langsung all in karena Idok. Apalagi Idoknya lagi nggak ready flickernya. Sehingga nggak ada penyelamatan. Dan shieldnya juga nggak ready barusan. Sementara untuk sekarang mungkin harus main lebih safe lagi. Karena goldnya sudah mulai swing ke arah tim Falcons. 400 gold. Dan juga mungkin point kill yang lebih dominan. Plus Husklaw yang diamankan sama Super Marco sebagai first item. Hanya canda tawa kalau energi makin. Enggak lah. Dan tentunya ada tambahan efek frenzy dari pasif Husklaw. Untuk corrosion juga sebenarnya ya. Untuk dari Toy-nya. Dan Araki kayaknya nggak boleh lupa sih, kalau dia mau 2 scaling gitu kan. Jadi bermain objektif tetap, tapi split udah digunakan juga. Dan kayaknya nggak bakal lompat ke depan sih, Flatzy tahu itu darahnya udah sekarat memang, tapi nggak gampang ditumbangin. Setsujin tertangkap kali ini Rhythm of Joy yang keluar, untungnya nggak beri commit. Ya, Ice Retribution digunakan agar tidak ada yang melakukan commit di area bottom lane.
Dan kali ini kalau kita melihat dari area zoning outnya Augwen, dia bebas banget di bagian top lane. Dia hanya melakukan screen out. Oke, masih imbang banget ini kedua belah tim. Jarang banget muncul ya. Dari Augwen ini hampir nggak ada di map dia. Second man. Selalu ada di rumput juga. Dan pattern yang harusnya sedikit terhambat. Sujin masih level 7 dan di area mid lane. Tabrakan lagi terjadi. Dairon harusnya dia nggak punya split-split. Masih aman untungnya. Ada flicker juga yang masih dijaga. Wah, ini emang kayaknya mau memicu beberapa flicker aja ya. Rins. Oke, tetap fokus. Jangan sampai kecolongan. Let's Langsung go. di bagian depan. Toy harus sedikit berhati-hati Gila ya. bermain dengan basic attack Mobius lock-nya. ini Di rusuh bawah banget. Tifat, Ilo sekarang Tai, Raptors Jo. di bagian depan Berhasil harus tumbangin turun saatnya juga. RRQ balikin gak sih Berhasil guys? di-reset. Dan lagi grab-grab yang dilakukan juga membeli waktu di bagian belakang. Dairon nggak gampang untuk ditumbangin. Tapi mereka coba cari untuk objektif yang lain. Turtle yang di-trigger lagi. Kalau ngetembokin Joy kayak gak ada gunanya anjing. Nah kita lihat, tidak berhasil untuk mendapatkan Turtle. Tidak ada damage juga dari Cloud-nya ya guys ya. Semuanya masih bisa penuh, selamat. Tai. Terlalu lama show di bagian Turtle. 2 terangkat dengan efek knock up airborne. Dan Tyrant Revenge yang indah dari Augwen. Bahkan mendapatkan Dairon sekaligus. Ini bakal menjadi kerugian yang sangat-sangat merugi bagi RRQ Hoshi. Kehilangan 2 pemain plus kehilangan Turtle. Gold lead-nya langsung menuju ke 2.500 plus 1 bonus turret di area top lane. Bahkan hampir saja kalau tidak ada Toy di bagian bottom lane. Mendapatkan 2 objektif yang penting tentunya. Itu dia. Mereka bawa santuy. teamfight Sicilian dan Cloud di awal, Be. Damage-nya kelihatan banget kurang tadi. Udah pasti sih, 2 hero scaling jangan lupa ya. Bahkan Demon Hunter Sword aja belum ada dari Toy. Otomatis membuat gerakan dan damage deal atau output damage yang diberikan dari RRQ Hoshi nggak bakal maksimal. Ya, belum lagi dari Dairon-nya pun tadi kena poke damage yang lumayan ngeri sebenarnya di awal. Iya dan The OG RRQ Marksman. Tuturu. Lagi nonton juga ternyata. Iya, Oke, banget skor tuh, sementara sabar ya, RRQ Cia. kalah Geleng-geleng net tuh, sebanyak Be. 3.000 ya guys ya. Waduh. Movement yang mana nih? Yang 5-man move gak tadi? Toy gak bisa main Cloud ya, kalian gak bisa, kita pasti gak bisa berharap Sabar deh, Cloud-nya tenang aja. segila Skylar sih ya Masih guys ada ya. kemungkinan karena Karena kalau buat scaling ngomongin soalnya. Cloud Jangan lupa hanya Skylar cinta tuh dan gila malam, banget coy. main di Jadi atas susah 12. pasti kalau buat di Nah, compare. tamparannya akan sangat menyakitkan sih. Makanya. Apalagi kalau udah punya Wishing Lantern. Tapi lumayan salut gue tadi awal agresif. Iya, tapi juga kita pas punya hidup Thunderbolt. hanya cinta dan malam guys. Jadi kita berharap aja ini game bakal ke bawah ke late game ya guys ya. Skill termasuk Fist Crack. Dia bisa menambahkan stack dari Thunderbolt-nya. Hanya saja mungkin ya lebih lama aja sih. Itu dia efeknya. Thunderbolt. As a roamer. Be. As a roamer. Iya kan? Emang benar-benar nyari scaling kayaknya Lim. Mereka siap late game Iya banget siap ya. late game kayaknya mereka. Harusnya seperti itu. Dan berarti tugas mereka adalah sekarang nggak boleh buru-buru nih. Damage mereka kurang. Dan mereka harus sadari itu. Gimana caranya Setsujin masih di pattern yang aman, Toy masih bisa dapetin farmingan, dan Range masih bisa dapetin stacknya. Kalaupun emang mau makan, ya makan kayaknya diolahin. Bahkan Dairon gak mampu bertahan, split digunakan. Aduh Karena mati untuk bertahan hidup anjing masih bersama, selamat. Nice. Masih bisa selamat untungnya. Dan banyak sih tadi source kill yang Tapi lumayan ya sumpah untuk ya, ini terbuang. Electrify si Blitz, Flap Z dia ini bisa ganggu ngebuang dari banget, Tyrant Tai. Rage juga. Dan itu Gak jadi bisa space kontes dari dari RRQ. Tidak menjadi area orange buff, Toy juga masih bisa Perbedaan farming di ekor area masih bottom lane. 3.000. Membuka ruang bagi RRQ Hoshi. Oh dapat. Recall harusnya dilakukan. Karena kalaupun no. Sujin? Oh no. Sujin. Hampir ya untungnya mati sempet anjing, recall Cok. ya. Itu Salah. instingnya Udah terbaca tinggi juga banget, Tai. gerakannya oleh tim Vulcans karena mereka sadar bahwa Ini orange replay buff-nya ya, Ken. Replay bapak Itu kau. dia. Halo Tirta. Satu sih. Terlalu keras memang. Tapi damage-nya. Kayla rehat mau juga ya. nikah. Iya, Karena first itemnya Jessica. glowing one kan. Iya sih. Jadi udah mulai berasa. Karena beberapa mungkin ada yang fokusnya ke Clock of Destiny. Jadi kayak Legend Gem-nya dijadiin kan. Benar. Ada juga Legend Gem doang. Ada juga yang nggak pakai kayak Ada juga yang nggak pakai. Rinse nggak pakai langsung Iya, dia. langsung bahkan glowing one. Oh, Idok tertangkap kali ini. Range untuknya masih punya flicker dan masih bisa lari ke bagian belakang. Kaltazi yang hadir, Rhythm of Joy cukup damage-nya. Electrifying bisa flicker dari Dairon hampir saja bisa Oi, selamat. kuat Sayangnya banget, tetap Tai. gagal. Tim Falcon, Dan Impact anjing. Pressure. Tim Falcon yang sudah mulai terlihat. Emang karakter permainannya sih Lim, emang nggak berubah gitu loh. Habitnya dari Kenapa tim jadi Vulcans. gak berdaya gini ya? Menang turtle, ya udah pasti mereka coba untuk cari pressure. Dan mereka selalu mencekek lawannya gimana Tapi ntar caranya biar Range nggak susah farming. ini kalau dikejar Jungle-nya terus sama dikuasai, Joy-nya ya, lane guys, ya. di freeze. Ngeri Dengan nih, Cok. tujuan biar kita farming, musuh nggak farming. Ya, tapi 4.000 gue rasa ini angka yang aman sih, Be. Untuk RRQ ya. Masalahnya tapi kalau misalkan sampai di menit 12 4.000 terus tanpa adanya mungkin pergeseran Lim. Dan RRQ-nya nggak mendapatkan farming yang sepadan, itu bakal rugi sih. Setuju. Seenggaknya turun lah ya. Seenggaknya turun harus dikit. turun perlahan. Minimal kayak lordnya bisa di-clear dengan cepat mungkin. Atau sekalipun ketika mereka ingin melakukan defense ya setidaknya mereka harus mempertimbangkan gimana caranya biar Rinse dan juga Toy itu bagi farming. Jangan sampai mereka farming di tempat yang sama. Seenggaknya Rin tetap dapetin stack lah.
Itu juga satu hal yang penting ya, harus diwaspadai juga. Dan ngelihat dari menit 9, kayaknya Lord pertama kalau memang mau dilepas ya. Pakai jersey RRQ lah biar catatan win. dapetin objektifnya setara, kayaknya boleh. Boleh sih. Mereka kayak Yang mulai penting tuh bermain RRQ area tuh mid harus lane ya. fokus, Sebagai guys. carry Sama utamanya. jersey. Mereka udah keluar dari game RRQ harus bisa untuk membawa game ini ke arah late game karakter dari guys ya. permainan RRQ sebelumnya. Karena emang Skylar benar-benar nggak mengharapkan main, kepada guys. Rins dengan ya mungkin Gold Lead yang sekarang berada di Sudah urutan kelima. pensi. Show dari Idok menandakan tanpa yang flicker harus lebih berhati-hati karena Idok bisa dimakan kapanpun oleh Flaptizi. Dan Susuji juga hadir, Lord langsung dieksekusi juga. Anjing Retribution Lordnya tak langsung LTZ diambil masih begitu on aja, point juga, tai. bahkan Idok menjadi bonus. Kita namun lihat Toy, para ini dia pemain dari Blazing tim. Blade yang nggak berhasil Dimatiin, menekan Ogwennya siapapun. mati, anjing. Ogwen bakal jadi korban Oke, mati seperti kan ya? enggak. Ogwen masih bisa Anjing, selamat, masih bahkan selamat, belum member dari bangsat. RRQ harus hilang. Dairen menjadi Astaga, korban malah ketiga win out sepertinya. ini kayaknya Grab-grab cocok. kah? Wah, anjing, Joy-nya ngentot, ditabrak berdua di harus hilang turret, menyisakan tai. Rins seorang diri. Wow, amukan Leonin Kyle LTZ-nya TZ cocok. dengan electrifying Toy beats-nya. ulti batu, Langsung iya menghantam kan? kedua pemain sekaligus. Dairen dan juga Toy yang tidak terselamatkan. Plus Lord sebagai bonusnya objektif yang benar-benar dijadiin acuan utama. Plus point kill sebagai bonusnya. RRQ Hoshi inti. kali ini dalam keadaan yang berbahaya. Karena di menit yang ke-11 mereka benar-benar under banget gold lead-nya. Dari 4.000 menuju ke 6.000 gold lead. Apakah mereka mampu untuk bertahan? Karena satu-satunya winning condition sekarang untuk RRQ Hoshi adalah bertahan selama mungkin hingga nanti Tapi Sesilian ingat guys, minimal Reigns belum mendapatkan mati ya 4 guys ya, item. Reigns belum mati guys. Iya. Hanya Cita Nah, dan itu Malam yang kita paling ini akan penting menjadi banget sih di asuransi Blade-nya. late game guys. Tapi untuk Lord pertama seperti yang gue bilang tadi, harusnya aman. Cloud, Cecilion, satu lane dipegang Suyo, bahkan pasifnya pun gak ke-trigger. Lord bisa di-clear dengan cepat. Tujuan mereka hanya ngambil inner turret aja. Contoh inner turret di mid nih, dapat juga. Tapi Idok dari bagian belakang itu dia. Stun yang cukup mati baik, nih, malah mati damage nih. masuk dari Blazing. Nah! Satu harus hilang Ogwen. Wah, ngebalikin, let's go. Masukin dia. Yang muncul. Oh, nggak bisa Balikan ya? keadaan Kaltez gak bisa terlalu dalam. Ini dia momentum. Nice. Ini Ketika ngebalikin berada nih, di menit yang ke-11 masih terlalu dini untuk tim Vulcans melakukan serangan menuju ke Masih area bisa high guys, ground. masih bisa guys, masih aman RRQ ini guys. sekarang mulai mendapatkan Masih bisa titik gimbangin tuh baliknya. RRQ, coba perbedaan itu Reigns masih mendapatkan 4.000 ya double guys kill. ya. Menandakan bahwa Cecilian kali ini harusnya akan menjadi asuransi late game yang lebih memastikan kalau di atas menit 15 sampai dengan menit 20 minimal mereka bisa balikin gamenya. Dan sekarang harusnya ke arah Divine Blade mungkin dari Reigns. Iya. Atau jangan-jangan dia bakal menuju ke arah dari Bloodwings. Kayak Divine Glaive lebih good sih, we. Dua item ini kayaknya cocok sih. Bisa karena sih. ya karena melihat dari pemilihan Radiant Armor juga salah satunya. Dan Kyle Ditabrak. sakit. Iya, tapi mengusir mundur aja sih niat mereka Parpo. Gak mau terlalu komit juga. Ya, at least Setsujinya ada di level 15 ya, Lim. Karena kalau misalkan Setsujinya masih under level, ya dia tetap butuh purple barusan. Tapi kalau misalkan kita melihat sekarang Setsuji level 15, ada satu celah yang nantinya masih bisa dimaksimalkan dengan Soul Saver Retribution. Karena seperti biasa ya, kalkulasi untuk Masih Suyo bisa, sebagai Kemon, pemegang Retribution ini akan Kemon, jauh lebih masih mudah bisa dibandingkan ya, dengan guys, beberapa ya. jungler lainnya. Iya, Gue yakin banget sih ini masih bisa guys, karena ada Cinta dan Malam ini benar-benar asuransi ya guys ya. Dan masalahnya sekarang. Apalagi 4.000 stabil. di sini Ya, turun bikin mungkin nggak Inso jauh kita nih tapi turunnya. 301 ya guys ya, 301 Ya mungkin GG Lord banget ini kalaupun Cok. mau dilepas jangan ada korban sih. Ya kan, yang penting pok damage aja. Kalaupun mau dikasih free, jangan yang bener-bener kayak ada pertukaran kayak tadi, point killnya kayak di Selamat pakai Bang telat, halo Flora, selamat datang. Banget bahkan. Iya. Tapi gak dikasih free juga sih karena Idok udah mulai dengan konsilnya di bagian depan mencari vision. Waduh, Berdua yang kena terkena kupra turret. semua, Masuk lagi kali ini dan anjing. Prince hilang langsung. Waduh, belum hancur, sempat Cok, menggunakan hancur, Cok. apapun. Bahkan di sisi lain Dairen juga menjadi korban. Toy langsung Aduh, mundur. tai, Idok pun gak ada lari. yang mati, Panah anjing, untungnya dari Setsuji nih ya. anjing. Masih belum bisa kena dan belum ada korban. Tim Falcon. Mereka masih berlima. Lagi dan lagi, baru kita mention Aduh, jangan ada Roto korban lagi dari arah kita, dua ya ternyata guys malah ya, Reigns Reigns. pakai acara mah. Carry Reigns kalau udah utama. mati guys itu susah Cok. Dari set karena mereka tahu masuk Karena Setsuji. damage RRQ sekarang Dan paling gede itu cuma takutnya ada di tanpa Rinso dengan doang retribution ya guys dari ya. LTZ ini bisa tercuri. Dan malam jadi nafas tambahan bagi RRQ Hoshi. Mereka ingin mengusir idoknya dan mendapatkan Lord ini secara gratis. Point kill sama dengan objektif Waduh, gratis. dapet Rumus Lord lagi, MOBA semakin yang jauh pasti, Lim. networknya Bu. Sehingga membuat 2 kill ini menjadi bonus untuk Vulcans. Leading goldnya makin lebih jauh lagi. Dan untuk menyusul kali ini sepertinya RRQ harus mengorbankan atau minimal kalau mau mempertahankan jangan sampai ada korban jiwa seperti barusan. Masalahnya Reigns harus lebih aman lagi sih posisinya. Iya anjir. Karena Tyre Reigns Revenge sampai di menurut situ gua tadi ya.
dari Cecilion itu berarti misposition. Dia bisa lebih belakang ingat, lagi. guys. Ya, Hanya cinta karena dan dia nggak malam bisa akan juga membawa kan. kemenangan, guys. Biasanya Gue kalau yakin dia banget qualify sama mungkin tuh dari hero awal tadi. dimakan Joy terus. Makanya kayak dia harus lebih sadar dengan posisinya. Gue yakin Tapi banget nggak sama defensif. hanya cinta dan malam. Bisa sih baik menurut gua. Ya mungkin balik lagi sih ke kalkulasi dari Ogwin-nya dulu sih. 45 detik tanpa adanya Defense flicker, sih harusnya masih otomatis gampang lah, dalam guys, kalau ada kurun waktu, Cecilion ya, guys, ya. 40 detik dari Walaupun sekarang, Cecilion kita belum mereka jadi-jadi banget akan sih ini. Lordnya secepat mungkin. Karena kalau 10.000 enggak ya Ogwin dari bakal bisa ngelakuin AGODA setup dengan flickernya SLOT. kembali. Itu jauh banget ngeflanknya gila. Dia pengen mungkin bikin momen kayak tadi ya. Iya. Itu bisa juga Langsung terjadi. ke Super Marco ya, mumpung gak ada Purify. Itu dia, Ogwen maju dengan tarik revenge. Oh, terlalu dive. Sakit banget Toy dengan 4 Nice, damage-nya mati dan kan, Ogwen. cakep. Immortalnya pecah di bagian belakang. Ogwennya Hidup mati masih sama mengejar Cecilion, Super Marco dan cakep. hilang sudah. Woi, Ogwen woi, malah untuk Winter, crown. Cok. Toy membeli Astaga, waktu tapi satu Toy, hit Super anjing. Marco. Sempat Ngapain terlempar malah juga dan Winter Zonius di dilakukan situ, kembali oleh Jan? Paul. Dilempar lagi di bagian depan. Lagi-lagi Fantasy menggila dengan lompatan-lompatannya namun terlalu dalam dan akhirnya menghasilkan 2 ditukar 2. Oh, kali ini ada 2 serangan di waktu yang sama, Phil. Masih mencoba untuk melakukan zoning out di bagian bottom lane, sementara top lane terbuka Toy, bebas bagi ngapain Super Winter Marco ya, dan Toy juga ya? Kyle Gua agak TZ bingung sih. untuk mendapatkan base turret. Harusnya tadi kalau nggak Winter Membuka kayaknya nggak 2 mati. base turret, bahkan ini lebih buruk dari dugaan kita sebelumnya, Lim, yang harusnya berkorban 1 turret saja. Aduh, Idok Tapi mati sia-sia lagi. dikejar Electrifying Beats dan kayaknya bakal hilang. No, nggak bisa Aduh, kemana-mana lagi. ditabrak, Super nggak Marco-nya bisa, free hit. 1 stun lagi. Dairon Ditabrak, berhasil Cok. mendapatkan kill-nya. Namun sekarang Toy Toy dah hidup, hadir. Toy dah hidup, Dan Toy itu dah hidup. adalah Aduh, sinyal untung untuk aja Team Toy dah Falcon hidup mundur seharusnya. Bahkan sebelum mundur dia coba untuk dapetin 1 best start di bagian mid dan gagal. Masih mau dipaksa, tapi untungnya Wave Minions seketika hilang dari tim Vulcans. 5.000 gold lead. Semakin late game, semakin menegangkan bagi tim Vulcans. Tapi memang Masih bisa bertahan sih, Joy guys. dari Kyle TZ Tapi ini Range susah masih sih. belum Range bakal bisa ditabrak dihentikan. terus sama Joy sama Masih Iritel ya, guys terlalu ya. kuat untuk Bakal saat ini. susah dia buat Maleficent survive ini, menjadi Cok. pilihan dari Toy untuk meningkatkan Harus lagi bikin Winter penetration sih plus Range-nya, range. guys. Agar nanti dia bisa melakukan poke damage ke arah Ogwen dan juga ke arah dari Untuk Flat item TZ damage-nya sih udah jadi dengan banget ya, posisi cuman- yang lebih aman. Wah, Range gak Purify bikin ya, pokoknya Winter, pilihan Cok. yang Dia full tepat damage aja. menurut gua. Jadi gak bebas ngehit gitu Full sih. damage dia, Cok. Jadi ada rasa takut-takut dikit ya kena Tyrant Revenge karena dengan sprint otomatis masih bisa dihit sama Ogwen. Wind of Nature versus Winter. Ya sih kalau dari Toy kelihatan dia Winter karena bukan cuma dari retail kan yang nge-damage dia. Bukan cuma dari physical tapi ada magic damage juga. Dan kebetulan karena Kenapa lawan Badang adalah kalau Joy, di- ketika Joy menggunakan di Electrifying turnamen Beats, pro dia ini nggak kayak bakal nggak bisa terlihat ngedash bersinar tuh gitu beberapa ya, waktu. guys ya? Dan mungkin itu yang dia cari dulu. Blazing Duet. Apa gara-gara memang Winter, hero-hero jadi terlalu dia licin tidak sih ya? kena damage dari Jadi Electrifying Beats. nggak terlalu efektif Tapi gitu lagi-lagi sih Badangnya. Kyle TZ targetnya tuh bukan Toy dari tadi. Targetnya larinya ke Rins loh. Selalu ke Rins. Mau nggak mau Be. Karena iya memang hitungannya kalau misalkan Range dia punya flicker. Toy BMI maksud gue lebih jauh juga Lebih gitu jauh kan. juga, ya. Dan timingnya juga bakal lebih bebas sesuka hati dia. 3-2 Super Marco. Oh no. Bersama Ogwen di Oh, bagian Range-nya. bawah. Dikejar coba dari Range namun sisi lain juga ada jepitan yang terjadi. Kaltisi masuk. mati lagi, Hidup memang coba Idok, diincar dan sia-sia Hidup banget, menjadi korban pertama. Range memang masih Aduh. selamat. Tapi enggak untuk Dairon. Dirennya mati Damage juga, yang udah nggak ada yang terlalu banyak besar. lagi, Cok. 5 member masih Gila ada di setiap fokus, kali siap untuk ditabrak ambil Lord. pasti Lagi-lagi point mati kill dua terlebih tai dahulu RRQ. sebelum take over objektif dan Lord Evolve akan diamankan secara gratis. Aduh. Tim Vulcans leading the gold 6.000 bahkan sekarang. Ini akan menjadi Lord yang sangat buruk sekali untuk dihadapkan ke arah RRQ Hoshi karena tentunya dengan buff damage reduction dan juga efek dari tim Vulcans yang selalu targeting lini belakangnya membuat RRQ Hoshi harus berjaga-jaga kembali. Apalagi range-nya sekarang gak punya flicker, Lim. Itu dia. Bahkan mereka udah kasih Range pressure yang nggak punya sebelum flicker, Lordnya nggak bikin hadir. Winter. Anjing, Udah ngeri banget dapetin sih, juga tai. best start di bagian mid lane. Ogwen udah ready dengan Sky Guardian Helmet. Dia siap nih untuk team fight yang cukup lama mungkin. Lord ke arah atas udah nggak ada best start lagi nih. Harus hati-hati banget Item terakhir dari Iya, Range iya, adalah dan pasti Clock bakal of di Destiny. Mystery Land ya. Ini benar-benar keras sekali untuk menahan macro wave management dari tim Vulcans. Mereka fokusnya harus ke top iya. lane tapi di bottom lane juga terbuka, terekspos bahkan. Oh my god. Dan lihat Kyle TZ-nya bisa masuk dari manapun. 3 lane bersamaan. Minion memang spawn dan ini bisa ngebeli waktu mungkin sedikit. Gak terlalu lama juga. udahlah, Ogwen buset ini dia kayak ke nggak bisa defense di bagian defense depan namun lihat posisi dari Dairon Dairon juga. langsung hilang dengan Gara SP yang udah langsung low. Sempat split juga satu member yang hilang namun base yang mulai terbuka. Anjing, suram Fokus banget, ke tai. objektif tim Vulcan. Suram banget, Jack anjing, Jigawan. anjing. Wipe out bahkan semuanya dihilangkan seketika di depan base. Tim Vulcans
benar-benar terlalu kokoh, terlalu kuat, dan terlalu agresif early game. Yang benar-benar tidak dikasih nafas sama sekali.